Halo, perkenalkan nama saya Krismi Budi Sinatra, saya selaku dosen International Business Management. Hari ini kita akan belajar tentang mata kuliah International Business dengan tema Strategi Bisnis Internasional. Jika kita menjadi seorang manajer, kita perlu bertindak agar perusahaan kita lebih bersaing, lebih efektif dalam ekonomi global. Kebijakan yang kita ambil sebagai manajer kadang perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama adalah keuntungan dari ekspansi di pasar luar negeri. Yang kedua, strategi mana yang akan dipilih di pasar. Ketiga, nilai kolaborasi dengan pesaing global. Dan keempat, menghitung keuntungan dari strategi aliansi. Berbicara tentang strategi bisnis, itu tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya perusahaan. Strategi perusahaan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang diambil oleh seorang manajer untuk mencapai tujuan perusahaan. Biasanya, strategi bisnis ini berfokus pada profitabilitas dan pertumbuhan laba. Profitabilitas sendiri mengacu pada tingkat pengembalian perusahaan atas modal yang telah diinvestasikan. Sedangkan pertumbuhan profit adalah persentase kenaikan laba bersih dari waktu ke waktu. Untuk menciptakan profitabilitas, terdapat dua cara, dengan menciptakan nilai bagi konsumen dan mengurangi biaya. Untuk meningkatkan pertumbuhan profit, dapat dilakukan dengan menjual lebih banyak di pasar atau masuk pasar yang sudah dimasuki. Penciptaan nilai ini diukur dengan selisih antara harga yang dikenakan oleh perusahaan untuk produk dan biaya produksi dari produk tersebut. Terdapat dua strategi yang dasar untuk melakukan penciptaan nilai, yaitu pertama diferensiasi, yang kedua biaya rendah. Diferensiasi adalah kepekaan terhadap daya tanggap lokal yang muncul dari perbedaan selera konsumen, meliputi preferensi infrastruktur, praktik bisnis, dan juga saluran distribusi. Sedangkan yang kedua, biaya rendah, adalah kebijakan dari perusahaan untuk sedemikian rupa agar biaya produksinya per unitnya bisa lebih rendah. Aktivitas penciptaan nilai ini dikategorikan sebagai aktivitas utama dan juga aktivitas pendukung. Aktivitas utama meliputi serangkaian aktivitas yang berkaitan dengan desain, pembuatan, dan juga penyampaian produk, yaitu meliputi pemasaran dan juga layanan pulang jual. Sedangkan aktivitas pendukung, yaitu rangkaian kegiatan mendukung aktivitas utama agar dapat terlaksana atau terjadi, seperti sistem informasi, logistik, infrastruktur, dan juga sumber daya manusia. Strategi perusahaan, operasi, dan organisasi semuanya harus konsisten satu sama lain. Untuk mencapai keunggulan kompetitif dan profitabilitas yang superior, arsitektur organisasi mengacu pada totalitas organisasi perusahaan yang meliputi struktur organisasi, sistem pengawasan, insentif, budaya organisasi, dan orang. Kontrol dalam metrik yang digunakan untuk mengukur kinerja subunit dan membuat penilaian tentang seberapa baik sub tersebut dijalankan. Sedangkan insentif adalah sistem perangkat yang digunakan untuk menghargai kinerja manajerial. Proses adalah cara pengambilan keputusan dan tugas yang dilakukan. Budaya organisasi adalah norma dan sistem nilai yang dimiliki bersama di antara karyawan. Sedangkan orang yang terakhir adalah mengacu pada karyawan dan strategi yang digunakan untuk merekrut, memberi kompensasi, dan mempertahankan individu tersebut. Kita kembali lagi ke strategi dasar penciptaan nilai yang tadi saya jelaskan, yaitu diferensiasi terhadap tanggapan lokal dan biaya rendah. Di mana strategi ini diperlukan perusahaan untuk bersaing di pasar global. Dalam pemilihan strategi ini, kita dapat memilih berfokus pada salah satu di antara biaya rendah ataukah diferensiasi tanggapan lokal. Atau kita juga bisa berfokus pada keduanya yang tentunya akan menghasilkan strategi yang berbeda. Ketika perusahaan berfokus pada penekanan biaya yang tinggi dan penekanan tanggapan lokal yang rendah,
Ini disebut dengan namanya strategi standarisasi global. Ketika perusahaan berfokus pada penekanan biaya tinggi dan penangkapan tanggapan lokal yang juga tinggi, ini disebut dengan strategi transnasional. Ketika perusahaan berfokus pada penekanan biaya yang rendah dan penekanan tanggapan lokal yang tinggi, ini disebut dengan strategi lokalisasi. Sedangkan yang terakhir, ketika perusahaan penekanan biayanya rendah, penekanan tanggapan lokal juga rendah, ini disebut dengan strategi internasional.